Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada bab bimbingan yang menyenangkan. Pendidikan berkaitan erat juga dengan suasana yang kita ciptakan untuk pendidikan itu. Situasi dan kondisi juga harus mendukung ketika kita ingin menyampaikan sebuah ilmu, sebuah bimbingan. Dan itu akan mempermudah anak untuk menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Maka kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai guru dan teladan kita di dalam mendidik, Nabi selalu menggunakan momen-momen yang kadang-kadang momen itu bukan momen ya diciptakan untuk menyampaikan ilmu. Misalnya Nabi sedang berbonceng dengan sahabat ya di atas kendaraan. Nabi menyampaikan bimbingan. Ya, di momen sedang berboncengan dengan sahabat, dengan kadang-kadang dengan Muaz bin Jabal, kadang-kadang dengan Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Ya, ada momen-momen di mana Nabi menyampaikan pelajaran, ya, ilmu kepada, nasihat kepada sahabat-sahabat beliau. Ya, kadang-kadang di waktu-waktu yang santai, ya, waktu-waktu yang longgar, lenggang, ya, Nabi gunakan untuk menyampaikan ya, nasihat dan bimbingan. Maka para pendidik, guru maupun orang tua harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, ya, di mana dan sedang apa. Itu sangat penting. Misalnya sebagai contoh, jangan menyampaikan nasihat pada saat kondisi tidak kondusif, misalnya sedang marah, baik kita maupun anak didik kita ataupun anak kita, atau kondisi yang sedang susah untuk menerima pelajaran, misalnya sedang amat bersedih ataupun amat terpukul, ya, kadang-kadang ada musibah yang menimpa kita, maka momen-momen tersebut mungkin ya tidak tepat untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran. Maka kita harus menciptakan suasana ya untuk menyampaikan bimbingan dan pendidikan itu. Ya, seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Maka ini yang kita bahas di dalam bab bimbingan yang menyenangkan. Jadikan setiap detik kebersamaan dengan anak-anak kita sebagai pembelajaran yang menyenangkan bagi kita dan bagi juga mereka. Ya, biasanya Nabi ya misalnya di hadapan hidangan, di atas kendaraan, ya. Kadang-kadang Nabi menyampaikan pelajaran-pelajaran ya kepada para sahabat, ya. Ciptakan suasana yang hangat, namun kita isi dengan berbagai manfaat dan faidah, ya. Karena tiap-tiap tempat itu berbeda. Pembelajaran anak di rumah berbeda dengan pembelajaran anak di sekolah. Pembelajaran di sekolah selalu terikat dengan tempat, waktu, jadwal, kurikulum, dan seterusnya.
Karena yang belajar di situ bukan satu orang, banyak anak, ya. Jadi terikat dengan hal-hal tersebut. Adapun pembelajaran anak di rumah itu berlangsung setiap saat, setiap hari, ya, setiap momen. Ya, bisa digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak. Sangat banyak peristiwa-peristiwa keseharian yang bisa menjadi pintu masuk seluruh unsur-unsur pendidikan yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus berusaha agar semua tidak terlewatkan begitu saja. Ya, kalau ada momen yang tepat untuk menyampaikan suatu nasihat ataupun pengarahan, ya, atau ilmu, maka kita gunakan itu. Ya, kita perlu mengerahkan segenap upaya dan usaha untuk menerapkan berbagai macam cara sehingga setiap detik kebersamaan dengan anak bisa berubah menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. Ya, belajar dari pengalaman itu merupakan salah satu metodologi yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan hanya kisah-kisah terdahulu, nabi-nabi terdahulu seperti Ashabul Kahfi atau Zulkarnain atau Luqman dan kisah Luqman dan anaknya. Ya, bukan hanya itu, tapi juga apa yang baru mereka alami kemarin. Ya, tentunya sahabat tidak melihat Ashabul Kahfi. Mereka mendapatkan kisah itu di dalam Al-Quran. Mereka juga tidak bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Mereka tidak bertemu dengan Luqman atau orang-orang yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Mereka mendapatkan faedah dari kisah-kisah tersebut, walaupun mereka tidak hidup sezaman, semasa dengan mereka. Itu salah satu metodologi Al-Quran, yaitu menyampaikan pendidikan bimbingan melalui kisah-kisah. Namun bukan hanya itu, bukan hanya kisah-kisah terdahulu. Peristiwa yang baru terjadi kemarin, ya, itu salah satu hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus, ya. Karena untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang baru saja terjadi. Ya, nah Allah mengajarkan kita seperti itu. Ya. Sesuatu yang baru dialami, dirasakan, disaksikan, dilihat oleh para sahabat. Dan Allah menyuruh mereka untuk mengambil ibrah dari pengalaman itu. Sebagaimana dikatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Allah bercerita misalnya, contohnya, wa yauma Hunain id a'jabakum kasratukum. Dan ingatlah perang Hunain ketika kamu takjub dengan jumlahmu yang banyak. Tapi itu tidak berguna bagi kamu sedikit pun. Ya, kemudian kamu mundur ke belakang dengan tercerai-berai. Kita tahu bahwa di dalam perang Hunain itu para sahabat yang jumlahnya saat itu sangat banyak, ya, lari meninggalkan Nabi sendirian di depan. Sehingga Nabi memanggil mereka dan menyuruh mereka, ya, dengan mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Oh ya, wa ana nabiyyun laisa bikadzib. Ya, aku adalah putra Abdul Muttalib. Aku bukanlah seorang pendusta. Ya, sehingga mendengar seruan Nabi itu, ya, sebagian pasukan kembali, ya, bergabung bersama Nabi di depan. Nah, itu satu pelajaran, ya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di perang Badar. Yang jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah kaum musyrikin sangat banyak. 3 kali lipat. Nah, ini kebalikannya. Jumlah kaum muslimin banyak, tapi jumlah musuh sangat sedikit. Ya, mungkin di atas kertas, ya, kaum muslimin bisa dengan mudah mengalahkan mereka, sebagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar. Tapi ternyata tidak bermanfaat. Jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak menolong mereka, tidak mengantarkan mereka kepada kemenangan saat itu. Ya, walaupun akhirnya benteng Taif dapat direbut dan dikuasai, tapi dengan susah payah dan dengan jumlah pasukan yang besar.
Ya, nah itu pelajaran yang baru terjadi kemarin, yang mana para sahabat menyaksikannya, melihatnya, ya, bahkan terlibat di dalamnya, dan Allah menyuruh mereka untuk mengambil pelajaran dari situ. Artinya, ya, poin yang bisa kita petik dari situ adalah ambillah, ya, setiap momen itu pelajaran yang dari setiap momen yang terjadi itu, pengalaman yang kita lalui itu sebagai pelajaran. Nah, demikian juga anak-anak kita, ya, kejadian keseharian yang sayang kalau dilewatkan untuk menyampaikan pelajaran, nasihat dan bimbingan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan sosok orang tua yang mau belajar dan terus memperbaiki diri. Ya. Nah, kita orang tua juga harus banyak belajar, ya, jangan berpuas diri. Sosok pembimbing yang hangat, penuh empati, dan tidak mudah terpancing emosi. Ya, orang tua yang memiliki kesungguhan, kecerdasan, dan juga kepekaan, yang punya visi dan misi. Sebagian orang tua ada yang sudah kehilangan visinya terhadap anaknya. Ya, dibiarkan sajalah, besar mau gimana. Ya, ada yang punya prinsip, ya, yang penting dia masih, ya, mau bersama orang tuanya, begitu ya, masih mau nurut istilahnya, ya. Tapi anak itu tidak dikembangkan atau tidak diarahkan kepada hal yang mungkin lebih besar lagi. Artinya orang tua seperti ini tidak punya visi dan misi. Ya, apapun, ya dia biarkan saja. Nah, demikian. Jadi ayah bunda harus mampu memadukan berbagai cara, metode, ya. Nggak berhasil cara ini, pakai cara yang lain. Ya, tidak jalan plan A, jalankan plan B dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jangan mudah menyerah. Dan ya, karena yang menjadi domain kita hanyalah ikhtiar. Hasil bukan di tangan manusia. Allah menilai kesungguhan kita, apa yang sudah kita lakukan. Ya, adapun hasil, ya, sangat berat, ya, mendidik itu kalau kita dituntut hasil. Karena kita tidak tahu hasilnya. Ya, bagaimanapun kesolehan kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Kita cuma berharap, ya, dengan segala usaha yang kita lakukan. Ya, tapi tetap itu di tangan Allah, hidayah itu bukan di tangan manusia. Allah mencontohkan di dalam sejarah para nabi dan rasul, yang mana mereka tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang dekat mereka, anak istri mereka, orang tua mereka, paman mereka. Ya, seperti, ya, Nabi Ayub, Nabi Nuh terhadap anak dan istrinya, Nabi Lut terhadap istrinya, ya, kemudian Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ayahnya, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya, ya, ya, mereka adalah boleh dikatakan ring satu yang ada di sekitar Nabi SAW. Ya, yang ada di sekitar para nabi dan rasul. Tapi ternyata, ya, Allah tidak menghendaki mereka mendapatkan hidayah. Itu hasil. Ya, itu bukan di tangan kita. Tapi, ya, lakukanlah apa yang menjadi domain kita, apa yang menjadi tugas kita. Ya, mendidik, ya, dengan penuh kesungguhan, ya, dan kita katakan keseriusan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka terus berusaha mencari cara yang luas dan apik dalam membimbing dan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Hingga diharapkan proses pendidikan yang berlangsung itu, ya, membuahkan hasil. Ya, tanpa anak merasa digurui misalnya, dan orang tua tidak merasa terbebani, ya. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan mengalir secara alami, ya. Nah, demikian. Dan inilah, ya, hal yang mungkin kita inginkan, ya, karena mendidik itu berat, ya. Kadang-kadang ada kepenatan, ya, pada orang tua,
yang kadang-kadang itu kepenatan itu memicu emosi kan begitu ya. Anak juga kadang-kadang sudah bosan juga dia dengan cara orang tuanya, atau sudah apatis bisa juga, ya. Ya, maka ini penting untuk kita perhatikan ya, yaitu bagaimana menciptakan suasana ya di dalam pendidikan itu. Ya contohnya ya, secara simpel guru di kelas lah. Ada guru di kelas yang mungkin bersikap cuek ya, tidak berusaha untuk menghidupkan suasana, hingga suasana cenderung mati ya, apa namanya ya, tidak ada gairah ya. Maka salah satu indikasi yang bisa terlihat adalah murid ngantuk dia. Ya, coba lihat sebagian guru mengajar di kelas, ada yang bisa membangkitkan semangat dan gairah murid untuk belajar, seberat apapun pelajaran yang disampaikan. Nah, ada di sana guru yang tidak mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga cenderung monoton, membosankan, dan akhirnya murid-murid pun tidak semangat. Nah, kalau kurang semangat, adrenalin tidak terpacu, apa yang terjadi? Ngantuk. Ya, maka murid-murid pun mulai merasakan kejenuhan, ya, kebosanan. Ya, ujung-ujungnya pelariannya ya mereka pura-pura ngantuk, dan akhirnya benar-benar ngantuk, ada yang tidur lagi bahkan ya. Nah, demikian. Maka Nabi, cara metode Nabi di dalam menyampaikan ilmu pelajaran adalah kadang-kadang beliau memancing para sahabat untuk bertanya, atau beliau melemparkan satu pertanyaan. Ya, ada interaksi di situ, ada komunikasi di situ. Nabi berusaha untuk menciptakan suasana dulu. Ya, tidak langsung to the point begitu ya. Tidak langsung to the point. Ya, kadang-kadang Nabi memulainya dengan suatu pengantar ya. Ya, ingin menyampaikan sesuatu tapi Nabi tidak langsung to the point. Ya, Nabi memancing mereka dengan bertanya ya, dan atau mempersilakan sahabat untuk bertanya ya. Nah, demikian sehingga suasana menjadi hidup ya. Anak-anak didik kita ya terpacu, termotivasi untuk mengikutinya ya, untuk mengikutinya ya. Nah, demikian. Jadi bermacam-macam juga ya, ada yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, ada yang tidak mampu. Maka di sini kita dituntut untuk bisa ya menciptakan suasana yang baik ya, untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama halnya kita lah ya. Kalau kita duduk di kelas yang suasananya monoton, ya, tidak ada gairah, kira-kira ujungnya apa? Ngantuk ya, ngantuk kita. Akhirnya kita pun nggak bisa mencerna dan memahami apa yang disampaikan itu. Walaupun mungkin apa yang disampaikan itu perkara yang mudah mungkin, ya, tapi karena tidak ada gairah ya, dan kejenuhan yang melanda, akhirnya mengantuk begitu ya. Maka coba libatkan anak kita di dalam komunikasi. Jangan komunikasi satu arah saja. Ya, ada sebagian orang tua yang maunya komunikasi satu arah. Ya, dia ngomong terus. Tidak ada kesempatan untuk dialog ya. Jadi cenderungnya ya monolog begitu ya. Anak dengar, gak dikasih kesempatan untuk ngomong, jangan ngomong, kan begitu ya. Ini ya coba kita diperlakukan seperti itulah. Orang tua yang suka melakukan hal seperti itu, coba kembalikan kepada dirinya, dia diomongin orang seperti itu, kira-kira bagaimana rasanya? Hatinya gimana kira-kira? Dan dia disuruh dengar saja. Apa yang terjadi?
Dia pun nggak tahan, mungkin dia nggak akan tahan juga itu, ya. Mungkin reaksinya mungkin lebih parah daripada si anak ini. Ya mungkin ya karena dia anak-anak, diam aja dia, dengar kan begitu ya. Ya bukan anak disuruh ngomong, enggak, tapi bagaimana kita menciptakan komunikasi ya, seperti Nabi SAW. Ya dengan melemparkan pertanyaan, ya dengan kadang-kadang ya Nabi SAW mengajak untuk ya untuk berpikir ataupun menyelidiki atau mengamati suatu perkara ya, dan meminta kepada mereka bagaimana pandangannya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya sebagai contoh ya, Nabi sebenarnya ingin menjelaskan tentang hinanya dunia. Tapi Nabi menggunakan momen. Ya ada momen yang Nabi gunakan ya untuk menyampaikan materi itu. Materinya ya tentang hinanya dunia, rendahnya nilai dunia itu. Tapi Nabi menggunakan momen-momen tertentu gitu ya, dan membuka komunikasi ya dengan para sahabat, bertanya. Dan mereka belum mengerti ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan Nabi ya. Ketika melewati, ada hadisnya itu yang mungkin sering disampaikan juga, melewati seonggok bangkai kambing, yang kambing itu bangkai ya, cacat, sudah jadi bangkai. Nabi melihat itu, dan itu dijadikan sebagai materi pendidikan. Ya, materi pendidikan. Nabi bertanya ya kepada sahabat, dia membuka komunikasi, itu penting. Ya, dua arah. Ya, maukah kamu membeli ya? Pertama membeli dulu. Bangkai kambing ini seharga beberapa dirham, 1 dirham, 2 dirham mungkin. Ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah jadi bangkai, untuk apa dibeli begitu ya. Nah, dilanjutkan lagi komunikasinya. Bagaimana kalau gratis? Ya, nggak bayar. Ya. Para sahabat mengatakan, kalaupun gratis, dia sudah jadi bangkai dan cacat lagi. Bangkai kambing ini kambing cacat, sudah jadi bangkai begitu ya. Ya, seandainya hidup kami belum tentu mau membelinya juga karena kambing ini cacat. Ya, baru Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sungguh ya, dunia di mata Allah itu lebih hina daripada bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Jadi Nabi ingin memberikan satu pelajaran menggambarkan bagaimana hinanya dunia itu di dalam pandangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti hinanya bangkai kambing itu yang dikasih gratis pun nggak mau, begitu kira-kira ya. Nah ini sebagai contoh ya, bagaimana kita harus bisa menghidupkan suasana, ya memanfaatkan suasana di dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita, sehingga tidak terkesan monoton gitu ya. Seperti Nabi tadi ya, bangkai kambing dijadikan materi ya untuk menyampaikan suatu pelajaran. Nah ini perlu kejelian ya dari seorang pendidik tentunya ya. Ya untuk bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar, momennya, tempatnya, waktunya. Ya ada seorang ulama membawa anak didiknya ke tempat pembuangan sampah. TPS ya, atau TPA lah, tempat pembuangan akhir. Menumpuk sampah di situ ya. Ya, para murid-murid mungkin nggak tahu ini dibawa ke sini untuk apa nih. Kalau bisa dikatakan ini outing ya sekarang ya. Tapi outingnya ke TPA begitu. Bukan untuk mencium bau busuk sampahnya, bukan. Atau untuk mendaur ulang sampah, enggak. Ya. Beliau mengatakan ketika sudah berada di depan bukit sampah itu, ya syekh itu atau guru itu berkata, coba kamu lihat ini, ya bukit sampah ini, inilah dia makanan mereka yang kamu minyaki, yang kamu olesi dengan berbagai macam hal-hal yang lezat, ya minyak saminmu, telurmu, dagingmu, susumu, itulah dia menumpuk sampahnya, ya. Nah, itulah dunia, ya.
Beliau ingin menggambarkan tentang apa rendahnya nilai dunia ternyata kepada anak-anak muridnya. Itulah dunia kalian yang kalian minyaki, yang kalian olesi dengan berbagai macam pelezat, yang kalian cium, yang kalian simpan. Nah, ternyata akhirnya kalian buang dan teronggok di bukit sampah itu. Itulah dunia. Seperti bukit sampah itu. Nah, demikian. Jadi momen ya di sini yang dipakai, yang dimanfaatkan oleh syekh tadi atau ulama tadi untuk menyampaikan satu pendidikan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Taib, ya. Ada beberapa langkah yang mesti kita upayakan untuk bisa menciptakan suasana ya yang baik untuk menyampaikan ilmu. Yang pertama adalah jadilah teladan terdepan. Satu yang bisa disaksikan, dirasa, diraba dan dilihat ya, disaksikan. Ya, bukan suatu yang gaib, yang ada di awang-awang, yang terbang melayang-layang di udara, enggak. Ya. Kata-kata enggak bisa dilihat. Bagaimanapun kita ngomongin anak kita, atau kita omongin dia, ini, itu, dan seterusnya, omongan kita nggak bisa terlihat. Walaupun omongan itu benar, indah, tapi nggak dapat disaksikan dia. Anak perlu sesuatu yang bisa dilihat langsung. Ya, seperti kita lah. Ya, tentunya kita lebih mengharapkan sesuatu yang nampak di depan mata daripada yang masih dalam cerita. Seperti kata pepatah ya, lebih baik burung yang ada di tangan daripada burung yang mungkin lebih mahal melayang di udara. Ya, karena sesuatu yang nampak itu ya jelas mendorong seorang untuk ya memilikinya ya, ataupun mengambilnya daripada sesuatu yang nggak nampak. Maka teladan itu adalah sesuatu yang kita wujudkan dari apa yang kita katakan. Itu teladan. Sehingga apa yang kita katakan itu terwujud dia, nampak di depan mata. Itu namanya teladan. Maka di sini jadilah teladan yang terdepan. Jadi contoh teladan bagi anak. Potret nyata dalam melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan dan meninggalkan perkara yang kita larang, ya, sehingga kata-kata kita itu memiliki kekuatan, ya, ada bobotnya, ada muatannya. Kenapa? Karena dia berwujud ya dalam tindakan nyata. Jadi keteladanan yang baik, keteladanan yang soleh adalah sarana terpenting dalam pendidikan. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan dikatakan tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Orang tua adalah contoh paling tinggi bagi anak. Ya, anak tetap akan mengikuti perilaku dan kebiasaan orang tuanya, sengaja atau tidak, diniatkan atau tidak. Ya, apa yang kita tampilkan di depan anak itu menjadi contoh bagi mereka. Ya, suka atau tidak suka. Ya, kadang-kadang orang tua tidak sadar ya apa yang dilakukannya di depan anak ternyata itu menjadi pelajaran. Walaupun kita tidak bilang kepada anak-anak jangan contoh atau nak ini contoh ini, enggak. Ya, misalnya perkara yang buruk lah kita lakukan. Apapun yang kita katakan itu tidak didengarnya lagi atau tidak memberikan pengaruh lagi. Kita misalnya memberikan satu contoh yang buruk, misalnya bohong. Lalu kita katakan kepadanya, nak, jangan tiru ya. Atau kita katakan, nak, tirulah gitu ya. Apapun yang kita katakan itu sudah tidak berpengaruh lagi. Kenapa? Karena yang dia saksikan itu adalah argumentasi dan bukti yang lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Ya, kadang-kadang kata-kata kita itu diabaikannya saja. Ya, karena orang itu akan lebih terpengaruh, seperti yang kita katakan, kita akan lebih cenderung mengambil sesuatu yang ada di depan mata yang nampak daripada sesuatu yang melayang-layang di udara atau masih ya abstrak.
yaitu sifat manusia. Wallahu alam bisawab, ya. Nah, demikian. Maka ini merupakan beban ya juga bagi para orang tua, bagaimana dia bisa memberikan contoh, ya. Nah, demikian. Misalnya ada satu hal yang ingin kita tanamkan kepada anak, untuk mengungkapkannya dengan kata-kata mungkin susah, tapi anak dapat mengerti ketika kita tampilkan itu di depannya, ya, sehingga dia ngerti, oh ini maksudnya, oh ayah saya, ibu saya menginginkan ini, begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang dilihat itu akan lebih tertancap dalam pikirannya, ya. Teladan itu akan lebih tertancap dalam pikirannya, ya, daripada kata-kata atau ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah seorang anak akan belajar dengan sesuatu yang nyata, dan itu akan lebih mudah diserap oleh jiwanya. Ya, dengan adanya keteladanan ini seorang anak akan belajar, ya, dia akan mengambil pelajaran. Ya, dikatakan ini adalah dakwah bilhal, ya, dakwah bilhal itu adalah pelajaran yang kita sampaikan dari keteladanan, itu dakwah bilhal, bukan dakwah bil lisan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, maka kadang-kadang kita harus berkorban, ya, untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita, ya. Nah demikian. Kadang-kadang kita harus nahan selera juga, menahan diri juga, ya, untuk anak, begitu ya. Karena kita ketika kita menikah, ya, tidak ada yang lebih berharga daripada aset yang bernama anak, itu ya. Kadang-kadang ya sebagian pasangan yang menikah, bahkan mungkin menikah berkali-kali, tapi tidak juga dapat anak, itu merupakan satu hal yang membuat kebimbangan dan keraguan juga, ya. Dan kalau tidak kuat imannya bisa putus asa, begitu ya. Ya, karena sesuatu yang sangat didambakan, karena salah satu tujuan menikah itu adalah melahirkan keturunan, gitu ya, penerus kita, ya. Nah, mungkin nanti akan disadari oleh para orang tua bahwa, ya, pada momen-momen tertentu di dalam perjalanan rumah tangga kita, ya, nggak ada aset yang lebih berharga daripada anak. Mungkin sudah nggak mikir yang lain-lain lagi, ya. Karena mungkin ya memasuki umur-umur tertentu atau fase usia tertentu, ya, mungkin orientasi manusia itu bisa berubah dia. Ya, mungkin kalau masih anak muda masih hura-hura memikirkan kesenangan, ya, tapi kalau ya kita katakan sudah berada di usia senja, ya, ataupun hampir memasuki lanjut usia tua, mungkin dia akan lebih berpikir kepada apa legasi yang akan dia tinggalkan, gitu. Dan tidak ada legasi yang lebih berarti, bermakna, ya, selain daripada anak, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya pasangan yang nggak punya anak itu kepingin sekali punya anak. Nah, kita yang punya anak kadang-kadang kita sia-siakan, gitu, ya. Kita yang punya anak kadang-kadang kita sia-siakan begitu saja. Sementara pasangan-pasangan yang mungkin belum diberi rezeki sama Allah, ya, belum punya momongan sampai, ya, mungkin sudah mencobanya berbagai macam cara, begitu ya. Abang mau tukar tempat, begitu ya. Ya, ya, kita bertukar tempat dengannya, begitu ya. Kita kan nggak akan mau juga, begitu ya. Supaya kita sadari betapa berharganya aset yang bernama anak itu, ya. Itulah harapannya. Kita berharap, karena salah satu tujuan nikah itu kita punya keturunan yang mendoakan kita. Waladun solihun yad'u lahu. Anak-anak soleh yang, ya, selalu ingat dengan kita dan mendoakan kita. Ya. Seorang tidak akan memanen kecuali apa yang dia tanam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan masih di dalam bab bimbingan yang menyenangkan, ya.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz dalam pembahasan bimbingan yang menyenangkan. Telah disampaikan, diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari apa yang telah kita simak bersama. Baik, dan selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan WhatsApp. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan saja dari Ummu Aziz yang berada di Samarinda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami memiliki anak laki-laki berusia 15 tahun dan sudah keluar masuk pondok karena perilakunya yang kurang baik. Tapi anak kami pada dasarnya penurut bila disuruh. Saat ini kami sebagai orang tua bingung, Ustaz. Anak kami ini inginnya ke sekolah umum, yang di situ tentunya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Kami sebagai orang tua tentunya tidak setuju. Lantas bagaimana yang harus kami lakukan, Ustaz, untuk bisa mengarahkan anak kami supaya pendidikannya sesuai dengan keinginannya? Ya, ini masa-masa transisi ya, kalau disebut dari usianya ya. Ya, yaitu 15 tahun. Ini bisa dikatakan ini mulai masuk masa remaja sesungguhnya gitu ya. Ada pra-remaja, ada pra-dewasa. Pra-dewasa itu ujung dari masa remaja ya. Nah, ini betul-betul remaja, yaitu 15 tahun kan begitu ya. Ya, anak itu terjadi perubahan yang betul-betul apa ya, kita katakan besar ya dalam tubuhnya ya, dalam dirinya itu. Otaknya sudah mulai berkembang, bukan otak anak-anak lagi ya. Kemudian juga fisiknya juga sudah mulai berkembang, ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Nah, makanya anak-anak remaja ini ya memang perlu untuk dikawal, ditempel dan diarahkan. Ya, sebagaimana kita remaja dulu, ya muncul hal-hal yang baru dalam diri kita dan itu kita manifestasikan dengan tindakan-tindakan yang kadang-kadang ya waktu kita remaja dulu ya buat orang tua marah kan gitu ya. Dan kita nggak mengerti kenapa orang tua kita marah dengan sikap kita gitu. Itu remaja ya. Nah, maka ya orang tua ya tetap harus melakukan komunikasi ya dengan anak-anak remaja ini. Maka sangat perlu melakukan ya kita katakan komunikasi, interaksi yang positif dengan mereka. Ya. Diomongin ya, diajak bicara, layaknya kita perlakukan dia bukan lagi anak-anak ya yang disuruh-suruh ya istilahnya, tapi dia otaknya sudah berkembang ini, dia harus dikasih pertimbangan, dia dilatih untuk berpikir. Maka apa kita katakan ya, cara komunikasinya juga berbeda gitu dengan seorang bocah kanak-kanak ya, yang mungkin kalau bocah kanak-kanak ya kita katakan ya kalimat-kalimat yang kita katakan apa ya kita katakan instruktif ya mungkin nggak jadi masalah bagi anak-anak ya. Ya, begini begitu tanpa kita harus komunikasi lebih dalam lagi dengan anak-anak ya. Seorang anak-anak dia cuma butuh komunikasi yang simpel dan sederhana. Dengan remaja tidak seperti itu lagi. Nah, kadang-kadang sebagian orang tua ya memperlakukan anak remaja mereka seperti kanak-kanak begitu ya. Dan ini tidak bisa diterima sebenarnya oleh si anak ini kan, karena tidak sesuai lagi dengan dirinya gitu ya. Orang tua harus memahami anaknya begitu ya. Nah, demikian. Nah, nanti ketika anak ini dewasa, cara komunikasinya juga sudah berbeda sebagai orang dewasa kan begitu ya. Nggak bisa lagi kita perlakukan seperti remaja. Nah, demikian. Jadi kita harus memahami, orang tua harus memahami fase-fase usia anak ini.
ya. Nah demikian. Selama anak ini normal ya, nggak ada hal-hal lain yang mengganggu ya, atau yang kelainan istilahnya. Sebenarnya semuanya sama ya. Ya, memperlakukan anak remaja ya sebagaimana yang kita ketahui ya sama saja. Ya, perlu komunikasi yang intens ya dengan mereka, dan perlu komunikasi dua arah gitu ya. Sudah mulai komunikasi dua arah, tidak seperti kanak-kanak dan bocah mungkin hanya perlu komunikasi satu arah kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kadang-kadang anak kecil aja, bocah aja perlu komunikasi dua arah. Ya. Walaupun kadang-kadang mereka karena keterbatasan, ya mereka tidak merespon dialog itu anak-anak kadang-kadang. Ya, direspon sama anak-anak pun kadang-kadang nggak nyambung ya. Kita maklumilah anak-anak ya. Tapi kalau remaja dia sudah mulai nyambung itu. Ya, dia bisa menyatakan keinginannya, pandangannya, yang kita juga harus memahami. Ya, kita harus bertanya juga. Misalnya kasus inilah ya. Dia nggak betah dengan dia mungkin metode pendidikan ala pondok kan begitu ya. Dia harus tinggal di situ, bermukim di situ. Mungkin dia bermasalah dengan lingkungannya kan begitu ya. Sesuatu yang tidak terbiasa, dia belum dilatih untuk itu. Kita harus memahami ya hal-hal semacam ini begitu ya. Nah, mungkin metode pendidikan lain yang mungkin lebih cocok untuknya, misalnya ya pulang pergi kan begitu ya. Mungkin itu yang lebih cocok, mungkin itu yang harus kita coba dan kita tempuh ya. Nah, di sini perlu komunikasi dengan anak itu dan memahaminya juga begitu ya. Nah, karena kita hidup di zaman seperti hari ini, nggak seperti zaman dulu ya. Ya kadang-kadang sebagian orang salah ya dalam memahami gimana kita kembali kepada manhaj salaf, bukan artinya apple to apple ya, beda ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena sebagian orang kadang-kadang salah mengartikannya, kita harus naik onta juga gitu ya. Enggak lah, nggak perlu naik onta kita hari ini, kita nggak ada kendaraan kan begitu ya. Bukan itu maksudnya, sebagian orang salah mengartikan mungkin ya. Nah demikian. Seperti yang kita jelaskan kemarin ya, tentang harta lah ya. Ya, tentang harta, mencari harta. Ya, perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda ya. Nah, tuntutan hidup berbeda, tuntutan kita untuk punya harta hari ini ya berbeda dengan dulu, nggak bisa kita samakan gitu ya. Nah, sebagian orang bisa menyamakannya, akhirnya dia kepentok sendiri, kebentur sendiri gitu dengan kenyataan kan begitu ya. Dia harus bayar listrik, dia harus bayar air pun dia harus bayar kan begitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya, nggak bisa dia samakan. Di zaman Nabi ada orang yang nikah dengan modal kain sarung, dia berani menikah, melamar seorang wanita. Kalau sekarang ya tentunya nggak sama kan begitu ya. Nah ini kadang-kadang yang kurang dimengerti oleh sebagian orang begitu. Ya, maka kita Ibnul Jauzi kemarin membahas bahwa ya kebutuhan kepada harta juga ada. Itu di zamannya mereka ya, apalagi sekarang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, termasuk juga di sini ya, di dalam membangun komunikasi dengan anak-anak remaja. Ya, dengan seabrek masalah yang mereka hadapi juga ya, tantangannya, godaannya, ini yang perlu kita bicarakan dengan mereka, memahami mereka juga. Ya, orang tua harus bisa memahami anak-anaknya juga kan begitu ya, hingga dia bisa memberikan solusi yang tepat begitu ya. Ya, menyelesaikan masalahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kadang nggak bisa dipaksakan, anak harus dipondokkan sementara dia berontak. Ya, ada apa namanya ya, sementara kan tidak wajib ya pondok, tidak wajib artinya bukan harus itu gitu ya, dan satu-satunya enggak juga kan. Nah di sana ada opsi lain misalnya yang bisa perlu dicoba juga gitu ya.
Nah, nggak ada salahnya juga mencoba opsi lain, misalnya sekolah yang full day, yang nggak mondok kan begitu ya. Nah, bahkan ada opsi homeschooling kan begitu ya, yang sekarang ini banyak ya opsi-opsinya gitu yang bisa di. Tapi tentunya ya orang tua harus memilih jalur pendidikan yang benar ya kan begitu ya, yang selamat begitu ya. Nah demikian, hingga bukan hanya dia dapat dunianya, tapi ya juga dia lebih utamanya lagi dapat bekal-bekal akhiratnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, mungkin banyak sekolah-sekolah full day ya, yang juga basisnya agama, yang dia dapat juga pelajaran agama di situ, selain ya pelajaran-pelajaran umum ya, di samping dia juga dapat pelajaran agama di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, dan demikian ya untuk penanya yang berada di Samarinda tadi. Baik, untuk yang kedua ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Brebes. Ya Ustaz, seorang anak bisa durhaka kepada orang tua, tapi apakah orang tua bisa durhaka kepada anak? Dan dosakah orang tua yang setiap memarahi anaknya itu mengeluarkan kata-kata kasar, dan sedangkan perkataan kasar itu merupakan doa yang bisa saja dikabulkan oleh Allah kepada anaknya? Bagaimana sikap anak Ustaz kepada orang tua seperti itu? Jazakallahu khair. Ya, kata-kata durhaka itu digunakan untuk anak yang ya kufur kepada orang tuanya kan begitu ya, maka dikatakan dia durhaka. Untuk orang tua bukan istilahnya durhaka ya. Orang tua durhaka itu kurang bisa dipahami nanti ya. Tapi orang tua zalim sama anak ya banyak. Banyak orang tua yang zalim sama anaknya, mengeksploitasi anak, bahkan membahayakan jiwanya, bahkan melenyapkan nyawanya. Banyak itu. Ya, maka kalau dikatakan orang tua durhaka, ya itu istilah yang kurang cocok ya, kurang tepat ya. Nah, istilah durhaka itu dari bawah ke atas ya, seorang anak kepada orang tuanya ya. Bawahan kepada atasannya disebut durhaka kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi dari atas ke bawah ini namanya zalim. Ya, maka ketika Allah menafikan hal itu terhadap dirinya atas hamba-hambanya ya, dari atas ke bawah, Allah mengatakan apa? Walaisa rabbuka bizallamin lil abid. Dan tidaklah Rabb kamu Allah zalim kepada hamba-hambanya gitu ya. Dari atas ke bawah itu ya. Nah, demikian. Tapi dari bawah ke atas hamba-hambanya kufur ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu istilah yang dipakai ya, dari bawah ke atas. Dari bawahan kepada atasan bisa disebut durhaka, bawahannya itu ya. Itu kata-kata yang tepat ya. Tapi adakah istilah atasan durhaka kepada bawahannya? Enggak. Ya, demikian juga antara anak dan orang tua ya. Nah demikian. Ya, itu sama-sama suatu pelanggaran ya, kejahatan dan dosa. Tapi istilah yang digunakan tentunya bukan istilah tersebut ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kejahatan orang tua kepada anak ya banyak sekali lah ya. Kasus-kasusnya juga ya bisa dikatakan mengerikan kan begitu ya. Nah demikian. Ya, ada yang menyiksa anaknya, ada yang menelantarkan anaknya, ada yang mengeksploitasi anaknya, ada yang bahkan membunuh anaknya. Ya, nah demikian. Orang tua apa seperti ini kita katakan orang tua yang zalim. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika dari atas ke bawah Allah menyebutkan dengan istilah zulm. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak menzalimi hambanya begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan salah menggunakan arti kata saja. Ah, ya.
Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, Ustaz, ada satu guru ketika waktu SMP sangat ringan tangan kepada murid-muridnya. Hampir semuanya sudah merasakan telapak tangannya menempel di pipi, dan hampir tidak ada yang merasakan perasaan menyenangkan ketika menerima mata pelajarannya. Dan ketika kami reuni, hampir tidak ada yang membicarakan tidak ada yang tidak membicarakan kebiasaan buruk guru tersebut dan merasa senang guru tersebut sudah tiada, Ustaz. Pantaskah hal tersebut didapatkan oleh guru tersebut karena akibat perbuatannya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya, iya. Siapa yang menabur angin dia yang menuai badai, ya. Istilahnya seperti itulah ya. Apa namanya? Kama tadi nutudan. Ya, sebagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan dapat balasannya, kan begitu ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan, kan begitu ya. Nah, baik ya baik, buruk ya buruk, begitu. Nah, itu pelajaran bagi kita ya, yang akan jadi pendidik gitu ya. Kalau itu satu pengalaman pahit ya, maka jadikanlah pelajaran pengalaman itu. Janganlah tangan kita nempel di pipi anak, kan gitu ya. Kalaulah kita nggak suka gitu ya. Ya itu menimbulkan trauma pada anak didik, ya jelas. Ya trauma itu terus membekas gitu ya. Kenangan buruk itu nggak bisa, susah hilang gitu ya. Manusia suka melupakan nikmat karena itu sifat manusia kanut ya. Tapi manusia sangat susah untuk melupakan satu yang pahit ya, yang getir. Luka itu susah untuk dilupakan gitu ya. Nah, itu yang terus teringat gitu ya. Karena memang sifat manusia yang enak-enak, ya, karena untuk merasakan enak lagi harus kita lupakan yang enak yang dulu gitu ya. Supaya kita bisa menikmati jengkol, kita harus melupakan rasa jengkol dulu. Hingga kita bisa menikmati jengkol berikutnya. Itu nikmat ya. Tapi kalau rasa sakit susah untuk makanya kalau hati itu sudah terguris ya, terluka, susah untuk ya disembuhkan ya. Kenangan pahit itu susah untuk dilupakan. Maka ada istilah trauma ya pada anak. Ya, atas kekerasan yang mereka terima di waktu kecil ya, itu meninggalkan trauma ya pada anak. Dan itu bisa mengganggu kejiwaannya. Ya, seperti ini ya, seharusnya kan nggak perlu kita mendoakan buruk orang lain, tapi ada kenangan di sini, bukan tiba-tiba muncul doa buruk itu kan gitu ya, atau satu keinginan yang nggak wajar, wah syukurlah dia mati gitu ya. Itu kan karena ada sesuatu sebelumnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jadikanlah itu pelajaran ya, supaya kita nggak seperti itu gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.